Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Christopher Immanuel Nicholas dari jurusan Teknik Mesin Unila tahun 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana cara kita membuat flowchart dan coding Python tentang percabangan if dan percabangan elif dan percabangan else. Oke, di video kali ini saya sudah menyiapkan flowchart dan coding Python tentang percabangan if, elif, dan else. Teman-teman bisa menyimaknya dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman setiap fungsi dan apa saja yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat flowchart dan coding Python tersebut. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke flowchartnya. Oke, ini flowchart yang telah saya buat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kita mulai dengan start dengan shape berbentuk seperti oval ya teman-teman. Tapi di sini sedikit lurus. Teman-teman bisa mencarinya dengan bentuk seperti ini. Lalu selanjutnya, karena di sini saya membuat flowchart tentang nilai dan perintah apa yang akan dikeluarkan ketika kita mendapatkan sebuah nilai, maka langkah setelah start kita mulai menginput data. Nah, kita mulai input data nilai yang akan kita gunakan nanti. Lalu nilai tersebut akan dikategorikan ya teman-teman. Nah, sebelumnya karena kita input nilai, kita menggunakan bentuk jajar genjang. Itu sebagai input kita. Nah, kemudian kenapa kategori kita menggunakan bentuk persegi panjang? Karena di kategori itu input data kita akan diproses. Nah, kita akan masuk ke kategorinya. Nah, bentuk belah ketupat ini adalah kategori-kategori apa saja yang akan digunakan nantinya. Oke, pertama kita masuk ke kategori nilai lebih dari sama dengan 90. Nah, jika nilai kita lebih dari 90, maka input yang akan dikeluarkan nanti adalah pertahankan. Lalu selanjutnya, jika nilai kita lebih dari 80 dan nilai kita kurang dari 90, perintah yang akan dikeluarkan adalah harus lebih baik lagi. Lalu, jika nilai kita lebih dari sama dengan 60 dan nilai kita kurang dari 80, maka perintah yang akan dikeluarkan adalah perbanyak belajar. Selanjutnya, jika nilai kita lebih dari sama dengan 40 dan nilai kurang dari 60, maka perintah yang akan dikeluarkan adalah jangan keseringan main. Dan yang terakhir, jika nilai kita kurang dari 40, maka perintah yang akan dikeluarkan adalah jangan sering bolos. Nah, setelah tahapan ini semua selesai, perintah itu selesai semua ya teman-teman. Nah, tanpa kita banyak bicara lagi, langsung saja kita masuk ke Python ya. Oke, di sini saya maximize dulu. Oke. Nah, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, jadi karena tadi pertama kita harus menginput nilai, kita buat dulu perintah nilai sama dengan int. Nah, int di sini itu adalah perintah atau kepanjangan dari integer ya teman-teman. Integer itu adalah perintah dimana ketika kita memasukkan angka itu akan ditampilkan sebagai bilangan asli ya teman-teman. Lalu kita beri tanda kurung awal, lalu kita ketik input. Nah, kenapa kita ketik input? Karena kita nantinya akan memasukkan sejumlah nilainya ya teman-teman. Lalu barulah kita masukkan perintahnya. Seperti tadi, jika nilai kita lebih dari sama dengan 90, maka perintah yang akan dilakukan pertahankan. Lalu ada pengecualiannya teman-teman. Kita menggunakan elif. Nah, elif di sini itu menandakan bahwa perintah if itu ada berbagai kemungkinan ya teman-teman. Karena tadi kita sudah buat di flowchartnya. Jika nilai kita lebih dari sama dengan 80 dan nilai kita kurang dari 90, maka perintah yang dikeluarkan adalah harus lebih baik lagi. Dan perintah-perintah selanjutnya adalah perintah yang kita buat tadi di flowchart. Dan yang terakhir itu adalah else. Nah, else di sini kita tidak perlu lagi teman-teman menuliskan seperti nilai kurang dari 40 atau seperti ini ya teman-teman.
Karena else itu adalah pilihan terakhir teman-teman. Jadi kita langsung saja tuliskan perintahnya, maaf format nilai tidak sesuai. Nah, karena kita sudah membuat coding Python-nya, sekarang saya akan coba run ya teman-teman. Oke. Nah, coba di sini sudah ada ya teman-teman nilai. Nah, coba kita input data nilainya teman-teman. Misalnya kita input data nilai kita 75. Lalu kita enter. Maka yang akan keluar ada perintah yang akan keluar ada perbanyak belajar sesuai dengan perintah yang kita buat tadi. Nah, di sini. Karena nilai kita itu lebih dari sama dengan 60 dan nilai yang kita masukkan tadi itu kurang dari 80, maka perbanyak belajar. Nah, coba sekarang kita coba lagi untuk nilai yang lainnya. Kita run lagi modulnya. Oke, sekarang kita coba masukkan nilai kurang dari 40 ya teman-teman. Kita contoh misalnya 30. Maka yang akan keluar adalah kebanyakan bolos. Nah, jika kita keluarkan lagi nih teman-teman, misalnya kita coba lagi, nilainya tidak ada nih teman-teman. Nah, coba kita masukkan berapa ya teman-teman, 0 misalnya. Ternyata masih kebanyakan bolos ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa mengerti apa yang telah saya jelaskan, dan teman-teman juga bisa mencobanya dengan perintah yang lainnya, karena masih banyak sekali perintah yang bisa kita coba menggunakan if, elif, dan else. Oke, sampai sini saja video kita kali ini teman-teman. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan see you.